Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun saat ini berada. Saya mengucap syukur kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kita untuk apa yang Tuhan sudah berikan sepanjang hari-hari kemarin, dan untuk apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya untuk hari-hari ke depannya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya hari ini kita mendapatkan pewahyuan yang baru, peneguhan yang baru. Kita semakin kuat, yang lemah dikuatkan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Kau membangunkan kami dengan kasih-Mu, menunjukkan, menyediakan semua yang baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Kau merancangkan rancangan yang baik sepanjang hari dalam hidup kami. Kami percaya kami diberkati, kami sehat, tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit sampar, penyakit menular yang bisa mendekat kepada kami. Kami tenang bersama-sama dengan Kau. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Engkaulah kekuatan. Mari sama-sama kita teduh, sama-sama kita naikkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, Kami tak akan goyah. aku tak akan goyah, Kami tak goyah. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita naikkan kembali pujian ini. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Sama-sama kita katakan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, tempat kekuatan kami. Tak ada tempat yang lebih baik selain datang kepada Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau, disegarkan dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalan-Mu tak terselami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di luar apa yang kami dapat bayangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan Sebangkan tangan kita dan kita berkata, Kau tunjukkan tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dapat menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih daripada segalanya, lebih daripada masalah kami, lebih daripada keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu
Kami percaya, ketika meninggikan Engkau, kami percaya untuk setiap janji firman Tuhan dalam hidup kami, melawan semua realita yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan mengucap syukur. Kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kami, membangkitkan kami, menghibur kami, menolong kami, menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang dua kata yang seringkali diucapkan oleh orang Kristen, yaitu tentang kasih karunia dan iman. Dua kata ini menjadi dua kata yang sangat penting di dalam kekristenan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini karena kalau kita mendengarkannya dan mendapatkan pewahyuan, maka ini sangat powerful banget. Mari sama-sama kita melihat pertama kali tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bagiannya Tuhan. Sama-sama kita lihat dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tahukah saudara bahwa semua orang berdosa dibenarkan secara cuma-cuma, bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar. Kita dibenarkan karena penebusan Kristus Yesus. Banyak sekali orang mengajarkan supaya kita benar, kita harus melakukan perbuatan A, B, C. Kamu harus puasa supaya kamu menjadi orang benar. Kamu harus melakukan, memberikan persembahan, mengorbankan ini supaya kamu dibenarkan. Kamu kudus, harus terlebih dahulu supaya kudus melakukan puasa, rajin memberi, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita dibenarkan, kita dikuduskan melalui penebusan Kristus Yesus, dan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu berasal dari bahasa aslinya, dari bahasa Gerika, yaitu dorean. Dorean itu artinya selain freely, artinya pemberian yang cuma-cuma, bukan karena ada perbuatan yang kita lakukan, tetapi juga kata dorean itu adalah undeserved, yang perbuatan yang tidak selayaknya. Kenapa dikatakan tidak selayaknya? Karena kasih karunia itu diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk menerimanya. Bayangkan, dibenarkan tetapi orang itu orang jahat. Buktinya apa? Seorang yang di sebelah Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan, ada dua orang penjahat, yang di sebelah tidak percaya, yang di sebelahnya lagi percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata, jikalau hari ini kau bersama-sama dengan Allah di Firdaus, aku ada di sana ya. Kira-kira begitu ya. Jangan lupakan aku. Dan tahukah saudara, saat itu juga Tuhan berkata, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada waktu Tuhan Yesus mati, di hari yang sama, dia juga membawa orang ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke Firdaus. Padahal orang yang di sebelah Tuhan Yesus ini penjahat juga, pembunuh dan pemberontak, dikatakan seperti itu oleh Alkitab. Orang ini penjahat besar. Kenapa dia bisa masuk surga? Kalau berdasarkan perbuatannya tidak layak, tetapi dia mendapatkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Itu yang disebut dengan pembenaran oleh iman melalui penebusan Kristus di kayu salib. Jadi bukan karena perbuatan. Kalau berdasarkan perbuatan, orang jahat yang di sebelah Tuhan Yesus ini tidak layak. Dikatakan juga dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Highlight dengan jelas. Jadi kita dibenarkan, diselamatkan bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Pemberian yang mana? Cuma-cuma tadi, dorean tadi. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dikatakan ayat 9. Jadi jangan ada orang yang bermegahkan diri. Ada banyak orang, ada banyak ajaran yang mengatakan bahwa kamu layak kalau kamu terlebih dahulu baca Alkitab, hafal Alkitab. Kalau kamu tidak jatuh di dalam dosa, baru kamu layak. No. Bukan karena perbuatanmu, tapi semata-mata karena kebaikan Bapa.
Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang menggerakkan Tuhan supaya saudara menerima kelayakan ini? Karena kasih-Nya. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 8, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Dia memberikan keselamatan, kebenaran, kekudusan itu freely, cuma-cuma. Kenapa semuanya itu diberikan? Karena Allah itu kudus. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa kekudusan. Jadi Tuhan memberikan kekudusan itu freely, cuma-cuma. Tapi itu yang disebut dengan kasih karunia. Tapi, nah ini dia tapinya, respon kita adalah menerima kasih karunia itu. Kasih karunia adalah pemberian Bapa, tapi iman adalah respon manusia. Allah memberikan kasih-Nya, keselamatan. Respon kita apa? Firman Tuhan katakan, Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Jadi respon kita adalah apa? Percaya. Iman itu adalah respon kita. Kalau saya bisa menggambarkannya, iman itu adalah tangan rohani yang mengambil semua yang Tuhan karuniakan. Keselamatan, berkat, kesembuhan, itu semua sudah dikaruniakan di kayu salib. Firman Tuhan katakan, Dia mati di kayu salib supaya kita yang berdosa diselamatkan. Dia mati di kayu salib, dipukul dan meninggalkan bilur-bilur, 1 Petrus 2 ayat 24, supaya oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi peristiwa penyembuhan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Peristiwa keselamatan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita masih memintanya sekarang, Tuhan tolong sembuhkan aku, kamu salah alamat. Tuhan sudah memberikannya. Kalau Tuhan sudah memberikan, kenapa saya masih belum sembuh juga? Kita harus mengambilnya oleh iman. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 2, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya itu disediakan Tuhan. Bagian kita adalah mengambilnya. Roma 5 ayat 2 dikatakan begini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, kepada kesembuhan, kepada keselamatan, kepada berkat. Oleh apa? Lewat apa? Lewat iman. Jadi jangan salah saudara, Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya. Itu urusan Tuhan, sudah diberikan. Bagian kita, urusan kita adalah iman, respon. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana supaya iman kita bisa bekerja? Firman Tuhan katakan dalam Roma 8, firman Tuhan katakan, iman timbul melalui pendengaran akan firman Allah, firman Kristus. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, faith comes by hearing, hearing the word of Christ katanya. Itu present continuous. Pada waktu kamu lahir baru, semuanya kita diberikan iman. Imannya sama. Nanti kita akan pelajarin itu. Nah, supaya iman ini terus bekerja, kita harus terus merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amsal 4 kata firman Tuhan, taruhlah itu kalungkanlah itu di lehermu katanya. Jangan sampai terlepas. Apa firman Tuhan itu? Makanya kata firman Tuhan, pertama kali takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Bagi saudara, mungkin kita berpikir, saya percaya kok Tuhan, saya percaya Dia menyembuhkan saya. Percaya Tuhan telah menyembuhkan engkau. Karena Efesus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan, segala berkat rohani di dalam surga telah dikaruniakan, telah diberikan, bukan akan diberikan. Jadi kalau kamu sekarang masih merengek-rengek meminta kepada Tuhan, kamu salah alamat. Harus imanmu yang mengambilnya, meresponnya. Bagaimana caranya? Satu kali diceritakan Tuhan sedang jalan dan ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus sedang mau pergi menuju ke rumah seorang ahli
kepala rumah ibadah yang anaknya sakit. Tetapi di tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia berkata begini, asal ku pegang saja punca jubah Yesus. Tahukah kamu, orang yang sakit pendarahan itu tidak boleh menjamah orang lain karena dia sedang najis. Tapi dia tidak peduli karena dia tahu kalau dia pegang punca jubah Yesus maka dia akan sembuh. Pertanyaannya, banyak orang yang memegang punca jubah Yesus, tapi kenapa mereka tidak sembuh? Walaupun di ayat yang lain diceritakan banyak yang memegang punca jubah Yesus dan orang sembuh. Yang membedakannya kenapa ada yang sembuh dan tidak, karena perempuan ini tahu, dia bilang begini, asal ku pegang saja punca jubah Yesus. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena sudah diceritakan di Maleakhi 4 ayat 2, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap di situ adalah talit. Jubahnya Yesus itu disebutnya talit. Jadi ujung punca jubahnya Yesus itulah yang dipegang oleh perempuan itu. Itu sayap. Jadi kalau seorang guru atau seorang Yahudi berjalan, mereka itu selalu menggunakan jubah, dan itu dikenakan. Kalau sekarang kita melihat mungkin orang-orang Arab seperti kerudung gitu ya, dikenakan, dan itu yang dipegang sama perempuan itu seperti sayap. Alkitab sudah mengatakan di ujung sayapnya, di ujung punca bajunya terdapat kesembuhan. Jadi perempuan ini yang sakit pendarahan ini ternyata merenungkan firman Tuhan. Itu satu, renungkan firman Tuhan. Lalu kata firman Tuhan apa? Ucapkan. Firman Tuhan katakan, dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Maaf, kebalik. Dengan hati orang percaya dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Jadi percaya dulu. Supaya percaya, renungkan dulu janji Tuhan dalam hidupmu. Lalu apa? Kumandangkan, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Jadi renungkan janji firman Tuhan. Percaya dulu, karena firman Tuhan katakan semua yang keluar dari mulut meluap dari dalam hati. Jadi ucapkan dulu janji firman Tuhannya. Sebelum kamu ucapkan, renungkan dulu janji firman Tuhan ini. Percaya dulu. Jadi kita bukan sembarang mengucapkan saja, aku sehat, aku sehat. No. Yang paling pentingnya adalah renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Maka imanmu akan bekerja untuk mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Apa? Keselamatan, berkat, pemulihan, kesembuhan bagi tubuhmu. Amin. Itulah janji Tuhan. Jadi kita dapat membedakan kasih karunia dan iman. Kasih karunia adalah pemberian Allah, dan itu diberikan kepada semua orang. Respon kita untuk menerima kasih karunia ini adalah percaya. Amin. Dengan percaya kita melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita. Berhenti berdoa merengek-rengek kepada Tuhan. Berhenti berdoa seperti orang yang tidak percaya. Kalau kamu percaya, 2000 tahun yang lalu dia sudah melakukannya. Itu sebabnya dia berkata, sudah selesai. Nggak ada lagi yang bisa dia lakukan, sudah selesai. Semua karya Tuhan Yesus sudah selesai. Bagian saudara dan saya saat ini adalah menerimanya dengan iman. Sebabnya iman adalah tangan-tangan rohani yang mengambil semua yang Tuhan sudah karuniakan bagi hidup saudara dan saya. Mari praktekkan dalam hidup kita. Biasakan merenungkan dan mengucapkan. Merenungkan dan mengucapkan semua janji firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tenangkan hati saudara. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita yang sudah sakit pendarahan ini, harapan yang tertunda justru tidak melemahkan dia. Harapannya yang tertunda tidak melemahkan dia, justru dia semakin kuat. Ketika dia melihat janji firman Tuhan, dia semakin kuat.
Jangan berhenti kalau engkau belum sembuh. Jangan berhenti kalau kau belum diberkati. Jangan berhenti, semuanya sudah Tuhan sediakan. Jangan berhenti menceritakan Yesus kepada keluargamu kalau mereka belum juga percaya sampai saat ini. Kalau anakmu belum percaya, jangan berhenti. Karena kalau kamu terus percaya, kamu akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi bagi tubuhmu. Berkat terjadi dalam pekerjaanmu. Kau melihat penggenapan demi penggenapan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku. Kalau saudara ada yang mau mengangkat tangannya, saya akan berdoa buat engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah penggenapan janji Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Terimalah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan ini. Terimalah mukjizat Tuhan terjadi di dalam engkau. Hari ini, saat ini, mulailah bersepakat untuk merenungkan dan mengucapkan janji firman Tuhan. Karena kami percaya setiap ucapan yang kami naikkan itu penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri khotbah ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Katakan kembali bersama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami menaruhkan harapan kami di dalam setiap janji firman Tuhan. Karena berharap kepada Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini dengan kekuatan yang baru. Kami sambut hari ini dengan kemenangan. Kami sambut hari ini dengan pengharapan yang baru. Kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami dipulihkan, keluarga kami baik. Tidak ada penyakit sampar, penyakit penular yang bisa mendekat kepada kami. Tidak ada tulah yang bisa datang kepada kami. Hari ini kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saat teduh kita sudah selesai, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan saudara, meneguhkan saudara. Saya percaya sekali saudara dibangkitkan, dikuatkan. Bagi saudara punya beban doa, kirimkan beban saudara,
beban doa saudara, kami akan berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara akan melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu. Mari terus ikuti program Selamat Pagi Roh Kudus ini di hari Selasa dan di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.